1. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. A. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuk Islam. 1. Kondisi sosial budaya. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. 2. Kondisi agama atau kepercayaan. Sebelum Islam berkembang di Indonesia, agama yang banyak dianut adalah agama Hindu dan Buddha. Selain itu, juga banyak penganut aliran kepercayaan yang termasuk kepercayaan animisme dan dinamisme. Masa ini ditandai dengan munculnya kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha dengan sistem kompleks. 3. Kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. 4. Kondisi politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Namun memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Untuk menyiasati hal ini, Sriwijaya menerapkan biaya yang mahal bagi kapal-kapal yang berlabuh. Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singasari dari Jawa melalui ekspedisi Palamalayu. Melalui ekspedisi tersebut, supremasi kerajaan Singasari dapat ditancapkan di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Setelah Singasari berkuasa, kemudian muncullah Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar. Kemunculan Majapahit ini semakin memperlemah kedudukan Sriwijaya. Majapahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia. Setelah Sriwijaya runtuh, kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk beserta patinya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada melakukan perluasan wilayah secara luar biasa. Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik internal. Pada tahun 1478, Majapahit mengalami keruntuhan. 5. Kondisi suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. B. Masuknya Islam ke Indonesia. 1. Perdagangan. Islam masuk melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Baru sampai Fansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Kota Baru saat itu dianggap sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. A. Letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya dari jurusan timur tengah menuju Tiongkok. B. Kesuburan tanahnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. 3. Penduduk Indonesia dikenal ramah tamah. 2. Perkawinan. Saluran ismilisasi melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Alhasil, komunitas Islam makin luas. Contohnya adalah perkawinan Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Patah, Raja pertama Demak. 3. Pendidikan. Islam masuk di Indonesia mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi umat. Masuknya Islam itu ada berbagai macam jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. 4. Seni budaya. Berkembangnya agama Islam juga dapat melalui seni budaya, misalnya seni bangunan, masjid, seni pahat, ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Islamisasi juga dilakukan melalui pertunjukan wayang yang
menyelisipi ajaran agama Islam. Dengan demikian, masyarakat akan dengan mudah menangkap dan memahami ajaran Islam. 5. Tasawuf. Para sufi menyebarkan ajaran Islam dan mengajarkan masyarakat tentang aturan dan syariat Islam. Salah satunya adalah dalam bentuk pondok-pondok pesantren. Para sufi mengajarkan ilmu Islam pada masyarakat setempat. Melalui pesantren ini banyak dihasilkan santri-santri yang kemudian juga menyebarkan agama Islam. 6. Politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi dan raja selalu menjadi panutan rakyatnya. Jika raja dan rakyatnya memeluk agama Islam, pastinya demi kepentingan politik maka akan diadakannya perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Teori Persia. Teori yang disampaikan oleh P.A. Hoshiyun di Jajadiningrat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-17 Masehi di Sumatera. Argumennya didasari oleh persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Nusantara dengan budaya Persia.